Baik, Camat, nanti kami akan kembali kepada Anda. Namun sebelumnya kami akan memperbarui informasi banjir yang terjadi di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Sudah ada rekan kami, Amrina Rida. Amrina, ketinggian banjir di sana berapa sentimeter? Ya, Anissa, untuk saat ini ketinggian banjir di Kebon Pala sudah di bawah 25 cm. Artinya apabila dibandingkan dengan sekitar 2 atau 3 jam yang lalu ketika pertama kali saya di sini, air ini sudah surut sekitar 50 cm begitu. Nah, ini di belakang saya adalah situasi area yang masih tergenang banjir. Juru kamera kami Iriansyah Wahyudi akan memperlihatkan bagaimana situasi di sini. Ini bisa dilihat ada meteran pengukur ketinggian air yang sekarang sudah bersih dari genangan air. Tadi sekitar 1-2 jam yang lalu ketinggiannya mencapai di atas 25 cm. Artinya dalam kurun waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk genangan air ataupun banjir di area Kebon Pala ini sudah mulai perlahan-lahan surut. Dan ini juga bisa dilihat di belakang tempat kami yang melaporkan bahwa untuk air pun juga sudah perlahan-lahan menuju ke tepian, menuju ke paling ujung begitu. Kalau terlihat di ujung ini juga ada 1 meteran pengukur ketinggian air begitu, Anissa. Sekarang ketinggiannya sudah di bawah 25 cm. Dan tadi sekitar 1 atau 2 hingga 2 jam yang lalu ketinggiannya mencapai 75 cm. Artinya untuk genangan air banjir di Kebon Pala ini sudah turun ataupun sudah surut sekitar 50 cm. Dan kalau kita melihat sekarang yang sudah dilakukan oleh warga, ini warga sudah mulai melakukan bersih-bersih rumah, terutama bersih-bersih di area lantai 1, di mana memang ada sejumlah rumah di area yang ujung yang mendekat ataupun juga dekat dengan Kali Ciliwung yang lantai 1-nya ini terdampak, sehingga mereka mulai membersihkan lantai 1 mereka menggunakan sisa-sisa air banjir ini. Jadi sisa-sisa air banjir yang di sini digunakan oleh warga untuk menyiram di lantai 1 mereka untuk membersihkan lumpur-lumpur yang masuk ke area rumah akibat dari banjir yang telah terjadi kurang lebih dari 12 jam. Karena kalau penuturan dari warga untuk banjir di area Kebon Pala ini sudah mulai naik kemarin sore sekitar pada pukul 6 sore begitu, akibat ada luapan Kali Ciliwung yang di mana Kali Ciliwung ini merupakan ataupun juga meluap akibat kiriman air dari Bogor, yang akibatnya ini ada 3 RT di Kebon Pala, yakni RT 11 RW 5, lalu juga RT 13 RW 4, yang mana RT 11 RW 5 dan RT 13 RW 4 adalah tempat kami yang melaporkan saat ini terdampak banjir. Dan ada satu lagi RT di samping RT 11, yakni RT 6 yang juga terdampak banjir. Jadi untuk di Kebon Pala saat ini ada 3 RT terdampak banjir akibat luapan Kali Ciliwung, yang mana banjir ini sudah terjadi lebih dari 12 jam lamanya. Namun untuk sekarang situasinya sudah jauh lebih baik dibandingkan tadi, Anissa dan juga pemirsa, di mana untuk air sudah perlahan-lahan surut dan warga pun juga sudah bisa melakukan bersih-bersih secara perlahan begitu. Dan memang untuk sekarang yang dilakukan oleh warga bersih-bersih area lantai rumah dan juga area jalan. Karena untuk area jalan kalau tidak segera dibersihkan dengan diguyur air, ini akan ada banyak sekali lumpur-lumpur yang menggenang di sini yang akan membahayakan bagi warga yang lewat, karena untuk lumpur tersebut ini sifatnya licin sehingga kalau diinjak bisa terjatuh begitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Anissa dan juga pemirsa, tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah warga di sini, di mana satu harapan mereka adalah agar pemerintah membangun tanggul di tepian Kali Ciliwung, terutama tanggul ataupun juga tepian Kali Ciliwung yang dekat dengan area terdampak ini, dikarenakan untuk banjir ini dikarenakan adanya luapan Kali Ciliwung, sehingga diharapkan dengan adanya tanggul yang dipasang ini bisa menahan air dari Kali Ciliwung yang meluap, sehingga apabila ada air kiriman dari Bogor maka tidak terjadi banjir di sini. Untuk sementara demikian, Anissa. Baik, terima kasih
Amrina Rida melaporkan dari Kebon Pala, Jakarta Timur, dan sebelumnya ada rekan Camarayan dan laporan langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan pemirsa, kami juga akan membahas terkait banjir di kawasan Jabodetabek dan kami sudah terhubung langsung dengan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Selamat siang Ibu Dwi Korita. Selamat siang Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, apakah benar memang setelah tahun lalu El Nino, tahun ini La Nina? Benarkah? Betul. La Nina lemah. La Nina lemah itu berpengaruh ke negara-negara mana saja, Bu? Apakah termasuk Indonesia juga? Indonesia ya, terutama Indonesia. Boleh dijelaskan Ibu seperti apa pengaruhnya, karena ini di bulan Januari musim hujan ini semakin parah, Bu. Betul. Jadi sejak bulan Oktober kami memberikan peringatan dini atau informasi dini bahwa mulai November tahun lalu itu terjadi La Nina lemah akibat dari mendinginnya suhu muka air laut di Samudra Pasifik bagian tengah timur. Sementara itu suhu muka air laut di wilayah Kepulauan Indonesia justru semakin menghangat. Peningkatan suhu muka air laut di wilayah Indonesia yang bagian selatan, yaitu di Samudra Hindia, itu mencapai 1 hingga 2 derajat Celcius. Di wilayah Indonesia lainnya itu antara setengah hingga 1 derajat Celcius. Nah, perbedaan atau gap suhu muka air laut inilah mengakibatkan terjadinya peningkatan curah hujan yang lokasi di mana suhu muka air lautnya lebih hangat. Itu semakin intensif dan berdampak pada peningkatan curah hujan hingga mencapai 20% karena La Ninanya lemah. Kalau moderat itu bisa 70%. Nah, itulah tadi fenomena itulah yang disebut sebagai La Nina. Berarti ini yang menyebabkan terjadinya hujan lebat di Jabodetabek beberapa 1 bulan terakhir ini ya, Bu ya? Tidak hanya itu, ya menyebabkan, tapi kalau hujan ekstrim atau lebat itu akibat dari beberapa fenomena cuaca yang berbeda-beda, tapi terjadi pada periode waktu yang sama, sehingga dampaknya itu saling menguatkan, mengamplifikasi. Masing-masing berdampak peningkatan curah hujan. Misalnya, mulai November masuk monsun Asia. Monsun Asia itu angin yang bertiup dari arah Asia yang membawa udara lembab basah ya, yang masuk ke Indonesia itu berdampak terjadinya hujan. Jadi pembentukan awan-awan hujan yang intensif sehingga terjadilah musim hujan di Indonesia. Itu kali ini terutama di wilayah Jawa bagian utara termasuk Jakarta ini sedang mencapai puncaknya di bulan Januari, akan berlangsung sampai Februari. Jadi puncaknya, jadi intensitasnya itu kebetulan menguat di bulan ini dan akan berlanjut sampai kira-kira pertengahan Februari. Bersamaan dengan terjadinya La Nina tadi, mengakibatkan peningkatan curah hujan juga. Bersamaan lagi dengan fenomena yang lain, yaitu masuknya seruak udara dingin dari dataran Siberia masuk ke wilayah Indonesia bagian barat, ya, termasuk sudah mencapai wilayah di Bangka Belitung, kemudian juga di Jawa bagian barat, dan itu memicu juga peningkatan curah hujan. Masih ada fenomena yang keempat lagi, yaitu bersamaan dengan masuknya arak-arakan awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia sepanjang Khatulistiwa. Fenomena itu disebut sebagai Madden-Julian Oscillation, dan arak-arakan ini saat kemarin itu sesuai prediksi berada di wilayah, masuk di wilayah Jawa Barat, termasuk DKI dan sekitarnya. Jadi fenomena ini juga menambah peningkatan curah hujan. Masih ada fenomena yang keenam atau kelima. Itu terjadinya gelombang ekuator, gelombang atmosfer di bagian ekuator, yaitu gelombang Kelvin dan Rossby. Semua fenomena ini terjadi bersamaan sehingga
curah hujannya menjadi meningkat hingga lebat, sangat lebat, ada yang ekstrim. Seperti itu kami prediksi sebetulnya perakiraan kami itu sejak awal Desember. Tapi kemudian semakin didetailkan sampai tanggal 27 Januari itu kami keluarkan peringatan dini yang berlaku untuk tanggal 28 hingga tanggal 30 Januari. Demikian. Baik, Ibu berarti bisa dibilang tadi dari penjelasan Ibu, Pulau Jawa sekarang sedang dikepung ya Bu ya? Betul. Nah, sampai Januari. tanggal 30 Januari. Kalau curah hujan itu akan sampai, curah hujan lebat sampai Februari, tapi kepungan ini hanya sampai Januari ya Bu ya? Sampai akhir Januari. Januari itu nanti mereka masing-masing meninggalkan wilayah Jawa. Kayak MGO ini semakin bergerak ke Jawa, Indonesia bagian tengah. Giliran Indonesia bagian tengah yang kena hujan lebat. Lalu nanti meninggalkan tengah menuju ke Indonesia bagian timur. Nah, jadi antri gitu. Akhirnya menuju ke Samudra Pasifik. Jadi akan bergerak. Kemudian surat udara dingin itu akhirnya melemah lagi. Namun ada periode ulang 30 sampai 60 hari. Jadi kemungkinan bulan depan itu akan terjadi lagi. Gitu. Bulan lalu Desember sudah terjadi. Sekarang Januari terulang lagi. Jadi makanya selama musim hujan, terutama di puncak musim hujan, itu masih akan terjadi lagi meskipun sampai katakanlah 3 hari ke depan ini mereka sudah meninggalkan Indonesia nih. Meninggalkan Indonesia bagian barat menuju bagian tengah. Tengah lalu menuju bagian timur, lalu akhirnya meninggalkan Indonesia. Tapi sebulan lagi, balik lagi, datang lagi. Jadi Itu bulan depan? fenomenanya. Bulan Ya. depan masih kemungkinan akan hujan deras dan banjir seperti ini lagi, Bu? Diprediksi demikian, karena ini siklusnya 30 sampai 60 hari akan terulang kembali. Yang MGO, terutama MGO, seruak udara dingin itu juga ada siklus juga. Kurang lebih ya beberapa minggu atau sampai sebulan begitu akan terulang selama dataran tinggi di Asia yang dataran tinggi Siberia di sana itu suhunya masih dingin ya, jadi kanan udaranya masih lebih tinggi dari wilayah Indonesia. Jadi Indonesia ini hangat, di sana dingin. Jadi ada gap kanan udara, suhu yang mengakibatkan gap tekanan udara, akhirnya terjadi seruakan udara, luncuran udara dari dataran tinggi di Siberia sana menuju wilayah menuju Laut Cina Selatan ya, akhirnya masuk ke wilayah Indonesia bagian barat selatan. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita, kita tahu saat ini beberapa bulan terakhir di wilayah Pulau Jawa sedang banyak bencana tanah longsor, banjir, bencana hidrometeorologi lainnya. Itu diprediksi akan terjadi sampai kapan, Ibu? Apakah sampai akhir masa musim hujan ini di bulan Maret atau April? Itu tergantung dua hal ya. Kondisi lahannya atau tanahnya, kalau memang kondisi lahannya memang sudah rapuh, rawan untuk longsor, itu sudah dipetakan, itu bisa dilihat oleh masyarakat, dipetakan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Sudah ketahuan daerah mana saja, kabupaten mana saja yang rawan mengalami longsor. Namun hal berikutnya yang berpengaruh adalah pemicu. Pemicu itu artinya daerah tersebut rawan tapi belum akan longsor, atau berbakat longsor tapi belum akan longsor sebelum terjadi pemicu. Pemicunya apa? Antara lain hujan. Padahal di bulan Januari sampai Februari itu puncak musim hujan. Dan di bulan Maret mulai melemah, tapi masih musim hujan sampai katakanlah April ya, sampai April. Nah, jadi selama hujan ini yang berperan sebagai pemicu masih berlangsung, padahal lahannya itu sebetulnya sudah rawan untuk longsor, maka kejadian bencana longsor, atau semoga bukan bencana ya, kejadian longsor itu masih akan
terjadi. Baik, Demikian. Ibu, kita kembali lagi ke wilayah Jabodetabek. Jika curah hujan tinggi, masyarakat Jakarta ini masih sangat trauma dengan banjir besar tahun 2020. Apakah di 2024 ini curah hujannya akan super ekstrim seperti yang terjadi di 2020 yang bahkan lebih dari 100 tahun ketika itu tidak terjadi? Fenomenanya sebetulnya sama-sama saat itu disebabkan oleh menguatnya monsun Asia tadi yang saya jelaskan, kemudian terjadi La Nina, kemudian ada MJO Madden Julian Oscillation dari Samudra Hindia, dan juga terjadinya seruakan udara dingin. Itu sama, hanya bedanya La Ninanya di saat itu lebih kuat. La Ninanya lebih La Nina moderat. Sekarang La Nina lemah. Karena saat itu suhu muka air laut lebih menghangat. Jadi itu yang membedakan. Nah, jadi kali ini masih bisa terjadi, tapi semoga tidak sekuat 2020. Karena La Ninanya lebih lemah ya, Bu ya. Ya, baik. Hanya begini, kalau sekarang lahannya lebih rusak dari tahun 2020 atau artinya lebih rapuh ya karena kerusakan lingkungan, meskipun hujannya tidak selebat 2020, itu kejadian banjir dan longsor bisa sama hebatnya, tergantung kondisi lahan saat ini. Meskipun pemicunya lebih lemah, secara teori lebih lemah karena La Ninanya lemah. Seperti itu, jadi kesiapsiagaan tetap perlu dilakukan. Itu. Baik, Bu Dwi Korita, apa imbauan dari BMKG terutama warga Jabodetabek untuk puncak musim hujan di Januari dan Februari ini, Bu? Jadi mohon masih tetap terus bersiaga untuk menghadapi potensi hujan lebat ya. Bisa berkembang menjadi sangat lebat dan bisa menjadi ekstrim. Itu masih akan terjadi. Bagaimana caranya bersiaga? Pertama, mohon terus monitor perkembangan informasi cuaca yang kadang-kadang mendadak tiba-tiba. Sumber informasinya dari BMKG melalui berbagai channel ya. Ada di laman BMKG, ada di YouTube, ada di aplikasi mobile phone info BMKG, ada di sosial media, ada melalui TV dan radio. Terus dimonitor, karena sewaktu-waktu kami memberikan peringatan dini hujan lebat hingga ekstrim. Itu ada peringatan dininya. Peringatan dininya itu mulai dari 3 hari sampai 3 jam sebelum kejadian, dan akan diperbaharui sampai 30 menit sebelum kejadian, sehingga agar bisa segera menyelamatkan diri, meninggalkan lokasi yang berbahaya. Lokasi yang berbahaya bagaimana? Kalau untuk banjir, ya di bantaran sungai, di lembah sungai, harus meninggalkan keluar dari lembah atau bantaran sungai, cari tempat yang lebih tinggi dan kering. Kalau longsor, ya menjauhlah dari lereng-lereng atau tebing yang rawan longsor. Jadi terus monitor dan amati lingkungan sekitar. Biasanya kalau misalnya nih akan banjir nih ya, Anda sedang di sungai, di situ tidak ada hujan, tapi lihat ke arah hulu sungai. Di hulu sungai itu kalau sudah mendung gelap, meskipun di tempat kita tidak hujan, harus segera keluar dari sungai, karena akan terjadi banjir kiriman, banjir bandang. Itu sering terjadi di Indonesia. Kemudian kalau kita sedang di tempat yang biasa, melihat awan hitam membumbung tinggi seperti bunga kol, segera mencari tempat yang aman. Itu akan hujan lebat bisa sampai ekstrim disertai kilat petir. Jadi yang penting menengarai lingkungan sekitar, tanda-tandanya, lalu selamatkan diri. Kalau akan longsor, itu juga ada tanda-tandanya. Biasanya kelihatan terjadi retakan tanah lebih dahulu, atau amblesan tanah pada lereng, atau pohon-pohon atau tiang-tiang tegak itu tiba-tiba miring. Itu berarti tanahnya sudah mau melorot ke bawah. Lebih bahaya lagi kalau keluar air dari lereng, apalagi airnya sudah keruh.
segera pergi dari situ. Itu sudah siap meluncur lerengnya. Itu antara lain demikian. Baik, tetap waspada untuk tidak hanya warga Jabodetabek, tapi memang saat ini Pulau Jawa tengah dikepung oleh fenomena-fenomena cuaca. Terima kasih banyak Ibu Dwi Korita Kanawati, Kepala BMKG, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat siang, Ibu.